AC ya, tekan aja tombol ini. Tekan? Tekan ke putar? Putar, sorry. Putar aja, atau mau ditekan juga boleh, ditekan boleh, auto. Auto. Ya, bisa juga. AC. Nah, ini untuk suhunya. Suhunya. Ya, baru ini untuk blowernya. Ini untuk kompresornya. Ya kalau teman-teman misalnya mau ngerokok, ya matikan dulu ini, turunkan kaca. Nah, hati-hati kaca ini otomatis tekan sekali nih langsung turun dia. Oh ya. Nah, Nggak bisa ditahan setengah, Pak? ya bisa ditahan setengah, tapi tekannya 2 kali ini. Oh, gitu. 2 kali. Kalau begini ngerokok ya kejepit tangan ini. Ya, selesai lah. Ini nggak ada otomatisnya kayak mobil mewah itu. Oke, baru pemilihannya untuk kalau sudah selesai ngerokok, ini dinyalakan. Terus apa? Oh ya. Baru kompresornya dinyala, aman dah. Ini untuk pengaturan tubuh kaca. Ya. Kalau ini untuk putaran angin dalam kabin, ngambil udara dalam kabin. Kalau ini ngambil udara dari luar. Ini setelannya mau ngambil dari, mau arahkan ke muka, ke wajah, ke kaki, ya. Ini ke kaki aja. Oh ini iya. ke kaca, ini ke wajah, kalau ini sini depan. Berarti kalau posisinya ini aktif. Ya, ini aktif nih. Yang penting ini nih. Kalau ini mati berarti kompresornya nggak aktif. Oke. Platnya itu. Oke. Lanjut ke tombol-tombol di sini. Ya, ini klakson. Klakson ada 2 pilihan. Ini klakson yang kecil, ini klakson yang Besar. Oke. Baru ini untuk inter axle, Axle. menghubungkan gardan tengah dengan belakang. Iya. Cara mengaktifkannya harus berhenti, ya, aktifkan. Oke. Posisi netral. Kalau Netral. nggak posisi netral harus injak kopling. Ya, kalau netral aman. Langsung Kalau aktifkan. sambil jalan atau apa itu? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Berhenti, Harus Pak. berhenti. Nanti benturan dia belum. Memang nggak kedengaran di sini, Pak. Tapi karena dia jauh di belakang, itu ada benturan dia, bludok. Tapi kalau untuk menetralkannya, Pak, Netralkan Release. berhenti juga. berhenti juga ya? Berhenti, matikan. Ya. Kalau sudah netral, tinggal matikan. Kalau belum netral, injak kopling. Baru interwheel. Interwheel itu ngunci Semua roda, semua roda. roda. Nah, berarti kalau saya mau mengaktifkan interwheel, saya harus menghubungkan dulu interaxle. Oh, harus hubungan. Ya, Baru. karena kan saya menggunakan semua roda, Mhm. ya kan. Baru ini diaktifkan. Oh. Oke. Kalau kita langsung nggak bisa ya? Bisa. Kalau langsung ngunci aja di roda, tapi ke belakangnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak putar Berarti nih. dua-duanya harus aktif. Aktif gitu. Oke. Oke. Baik. Kalau matikannya gimana? Berhenti juga, Berhenti. netral atau injak kopling. Matikan satu-satu. Interwheel dulu. Interwheel dulu, Ya, baru. pengunci rodanya dulu, baru pengunci gardan. Oh. Oke. Oke. Itu yang aman. Sampingnya ini kalau di luar negeri itu ada terpalnya, buka tutup. Nah, kalau ini nggak ada. Oke. Ya, terpalnya ketinggalan di sana di sini. Berarti itu nggak fungsi ya? Maaf, nggak fungsi ini ya. Baru ini untuk rotari, ya. Rotari. Ini untuk lampu yang samping kiri kanan terbalik tadi itu untuk Oke. dipasang. Nah, Baru yang ini untuk Rotari. kabin. Kabin. Nah, ya, kabin. Baru ini untuk PTO. PTO. Nah, cara cara ngedam, pengoperasiannya, Pak? cara ngedam, injak kopling dulu. Nah, Ya. Pindahkan giginya ke PTO. Kalau ini masih di transmisi. Fungsi ya. Ya. Ini Ini ke output sub nanti dia. ini masih netral nih. Ya, ini masih netral. Oke. Masih netral ya. Heeh. Saya mau pindahkan ke PTO dulu giginya, biar nggak jalan unitnya. Saya aktifkan PTO, baru saya pilih giginya. Ini posisi high ke low nih. Ini low, Low. nggak bisa low height. Nah, berarti pas posisinya pilih gigi 6. Kita 6. Ya, gigi 6 ini lebih cepat. Ya, kalau 1, 2 tuh lambat. Oke, habis itu saya lepas aja. Tuh, ini nggak bakal jalan gitu. Karena saya sudah geser ke PTO giginya. Oke, terkunci sudah yang kunci. Ya, dia ngunci di PTO. Baru saya aktifkan, saya angkat. Nah, RPM 1700. Oh, Nah, dengan RPM 1700. Cukup. Nah, taruhan ini udah full ya, karena takut mentok. ya. Kalau sudah full, Heeh. agar unit ini aman, nggak lompat, ini jangan dulu dimatikan. Oke. Matikan lompat dia, Oke. rusak giginya. Jadi harus netralkan dulu. Katakan. Bahkan baru tangannya sekalian. Jadi sekali kerja. Oh, ya. Gitu juga ngaktifkan gini, cek sekali kerja tangan. Oh, jadi ini kayak gini sudah netral. Baru Netral kita sudah maju ini. misalkan. Langsung Maju. Maju tinggal ini, masukkan aja. Masukkan aja. Ah. Contoh. Oh, ada orang. Ya, anggap aja aman lah. Anggap sudah maju lah. Iya. Nah, ini baru bisa maju. Hmm. Karena saya sudah kembalikan ke transmisi. Transmisi. Oke. Ya. Nah, begitu gini Pak, ini kan sudah posisi maju nih.
muatan sudah keluar. Ya. Untuk menurunkan pesel tadi berarti tidak perlu lagi kita masukkan PTO, Nggak perlu. langsung turunkan Nah, ini langsung dia turun. sirkuitnya terpisah. Terpisah. Jadi tinggal tuas saja langsung. Tinggal tuasnya turunkan. Nah, ketika kayak gini Pak, ini kan netral nih, cuman pesel naik setengah. Nah, ketika kita maju misalkan nih agak miring misalkan, otomatis pesel sudah naik, nggak mungkin kita turunkan karena muatan Ya. full. Kita maju nih. Nah, begitu kita mau melanjutkan dumping tadi Seperti awal lagi. seperti awal tadi. Dari awal lagi. Oh, oke, apa? Dilanjutkan. Nah, ini selagi dia naik, ini ada suara nih si cewek tuh. Oh iya. Nah, ini dia belum turun ini damnya. Oh iya. Sama ini suara ini. Artinya dia damnya belum turun. Turun. Jadi harus saya turunkan. Itu takutnya pas ngedam, Hmm. lupa nurunkan, ya. Pokoknya ada suara-suara kayak gini nih. Ada harus sesuatu cek, yang ya, sesuatu yang nggak beres. beres. Cek. Oke. Berarti ceweknya kan ngoceh-ngoceh sudah kan? Nah, baru harus kembalikan netral. Ya, baru bapak tinggal maju. Berarti intinya untuk mengaktifkan PTO dan merilis PTO itu harus diawali dengan PTO. Ya, semuanya harus PTO duluan. Oke. Karena apa? Biar nggak lompat ini. Jadi dia ke netralnya apa? Bukan netral, dia bergeser ke gigi PTO. Oke? Itu cara ngedam. Baru selanjutnya untuk nyiram brake. Yang break. Ya, tadi kita sudah buka kerannya, sudah diisi anginnya, airnya udah diisi. Tinggal kita tekan aja nih. Ini nyiram. Nyiram Bawah. ini? Ya, nyiram. Oke. Kita lepas aja. Untuk durasi, Pak? Kalau durasi sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak, misalnya turunan gunungnya panjang nih, ya sepanjang itu kita siram nggak masalah, ya. Tapi kalau jalannya datar, ngapain disiram? Nah, lupa nanti takut ini. Iya, Ini betul. lupa nyiram tuh sampai habis. Iya. Ya, habis airnya, habis juga anginnya. Bahaya untuk angin ini. Ya, jadi karena ini terhubung dengan tangki tadi. Ya, jadi usahakan ini jangan lupa, Pak. Kalau misalnya turunan gunungnya panjang, ya kira-kira aduh panas kayaknya remku ini, aktifkan sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya nggak ada turunan cuma cetek-cetek aja, ngapain disiram? Iya kan? Ada retarder ini. Oke. Nah, sekarang kita ke retarder. Jadi retarder ini ada dua, Pak. Di sini fungsinya. Satu exhaust brake yang saya bilang kemarin, exhaust brake. Aktifannya begini. Itu aktif. Aktif. Itu exhaust. Ya, exhaust brake. Nah, Jadi bisa kombinasi dengan retarder. Tapi ini belum aktif, masih nol. Exhaust brake-nya masih nol. Nanti kalau sudah saya majukan gini, ya, Oh, ya. ada ini bunyi. Tuh, exhaust brake-nya. Oh iya. Retardernya juga aktif. Tuh. Ya, jadi bersamaan nih. Ya. Tuh, exhaust brake, retarder. Retarder ini on terus dia, Pak. Ya, karena dia itu cuma mekanisme gigi di belah dalam. Nah, ini kalau dia on terus bahaya. Ya, bisa naik temperatur olinya nanti. Jadi dikembalikan harus. Memberikan yang di Ya, Kembalikan yang di nol di tadi. nol lagi. Nol ini? Ini exhaust brake masih nyala. berarti Jadi matikan juga kalau nggak butuh. Oh, jadi untuk mengaktifkan exhaust brake dan retarder itu posisinya harus Belum. bersamaan. Ya. Bersamaan. Kalau ini aja, ini kita matikan ya. Matikan. Exhaust brake kita matikan. Ah. Baru saya operasikan. Saya rem. Nah, exhaust brake-nya nggak ada, hanya retarder. retarder. Oh, iya. Jadi mau dipilih. Kalau saya mau bantu pakai exhaust brake, saya bantu juga exhaust brake biar maksimal nyalakan. Nah, ini dua-duanya aktif. Untuk tingkatannya Pak, retarder Ini- itu berapa tingkatan Pak? Nih, 1, Nah, 2, Oh, Ya. oh, ke atas ya. Ke atas Pak ya, terbalik ya. Ya. sampai 5 ya. Oh, 5. balik nih. Oh, balik. Jadi 1, 2, Tiga. 3, 4, 5. Tapi kalau langsung dari 0 langsung kan 0 nih. Ini 0 gini. Langsung naik. Ya, berarti panik. Panik berarti baru. Nah, gitu ya. Kebanyakan kan orang kan langsung Ya, Langsung naik. jangan Pak. Jadi Harus bertahap berurutan. aja, bertahap. Bertahap. Ya. Kalau dia langsung naik berarti yang aktif apa nih? Retarder. Ya, retarder. Itu namanya panik Bapak. Iya. Kalau bisa mau Bapak merencanakan pengereman itu di ini dulu. Exhaust dulu. Nah, baru tes. Oh, Tes. Ini sebenarnya sama kayak HD. HD itu Bapak dorongnya kecil, ya bunyinya ngeremnya segitu. Kalau langsung full, ya langsung mendadak. Kecuali curam lah. Ya, curang, makanya direncanakan tuh turun gunung, rencanakan cer pelan. Ya, jangan langsung shot. Kasihan mesinnya, Pak. Ya, karena ada exhaust brake-nya. Exhaust brake ini pakai mesin. mesin subrek. Remnya. Retarder ini pakai transmisi. Transmisi. Oke. Balikan. Nah, balikan lagi.
Oke. Nah, aman dah. Ya, nol. Pastikan dia nol. Oke, baru sebelahnya ini lampu rating kiri Oh, kanan. ya. Ya, baru ini untuk Wiper. wiper kecepatannya Oke. bisa diatur. Baru ini ini air. Wiper. Air wiper. Wiper. Oke. Oke. Selanjutnya Untuk nyetel itu, Pak. detailnya. Nyetel. Ini diklik aja ke bawah. Oh. Bebas sudah. Oke. Setel ke bawah. Oke. Oke. Kalau sudah dikunci, Kunci. tekan. Oh. Oke. Oh, Kunci pakai sistem angin. Nih. Oke. Oke. Jangan hilang nih, Pak. Ya. Aman, Hilang Pak. lagi nih. Cabut hilang. Bolong lagi kan, gak enak lihat. Oh, bolong. Oke, baru apa lagi? Hazard itu ya. brake aman, ini lampu hazard. Jangan. Oke, baru setelah ini kalau mau jepit kabin, ini harus diaktifkan dulu di on. Yang mana, Pak? Nah, ini kan ada saklarnya. Mana, Pak? Nih. Sampai sini. Ada tulisan kabin, ada gambar kabin. Oke. Nah, baru sampingnya ada lampu untuk naik turunkan lampunya. Lampu yang mana depan. Ya, lampu depan. Oke. Oh, lampu kerja di situ. Ya, bukan ini ya. Ini durasi apa bukan durasi naik turunnya? Oh, iya. Nyetel. Nah, kalau lampunya di sini Oke. sudah kayak mobil Eropa. Iya. Kayak BMW. Oke. Siap. OBD di sini kalau kita mau OBD-nya di sini. Apa ya, Pak? Ngecek diagnostik tools di sini untuk kesehatan unit. Nggak perlu lah ke bawah. Pojok sini. Ini kelihatan. Kalau ini tahu kan? Tahu ya. Asbak rokok. Ya, bukan ini. Jadi, kalau yang nggak ngerokok ini biasanya jadi tempat air minum. Oke. Apalagi transmisi. Saya bilang kemarin ya, gigi 3, gigi 4 itu gigi panik. Jadi pas misalnya tanjakan sudah lupa gitu kan, turunkan ke bawah, dorong ke depan. Langsung dorong. Dorong ke depan. Ya. Tak, atau tarik ke belakang. Itu udah tinggi sudah maksudnya udah grid yang 10, 12 tuh lewat sama dia. Berarti lebih kuat itu 3 daripada 1 ya giginya? Tetap satu. Tetap satu. Cuman kenapa saya bilang gigi 3 Kan gigi tinggal panik? berapa Ya ini nggak terlalu Oh. pelan. Jadi sebelum unitnya berhenti, masukkan gigi 3. Iya. Kalau panik kan, salah gigi, Iya, salah iya. gigi. Udah sabar aja, sudah pelan baru masukin gigi 3. Dong, naik. Gini, Pak, kalau kosongan kan otomatis unit nih ringan lah tarikannya kayak Ya. gitu. Bolehkah kita langsung menggunakan 3 atau enggak perlu 1 kayak gitu? Karena kalau 1 Kalau- kan terlalu berat. Ya. Dari kami itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun kosongan Siap. muatan tetap satu. Berarti harus tetap ngikutin prosedur kita. Itu satu. Cuman bapak-bapak kalau punya pengalaman, kalau misalnya bapak punya experience itu sudah tinggi, gigi 1 lompat ke 3. Tapi ini nggak boleh di kami ya. Kopi. Di pabrik tuh nggak boleh. Jadi 1 bisa lompat 3. Oke, jadi 3 harus bisa lompat berurutan. ke 5. Yang penting awalnya 1. Ya, Nanti awalnya sisanya 1. boleh loncat. Ya, karena tapi ini bukan anjuran dari dealer enggak ya. Iya. Jadi ini pengalaman kita. Itu kan share pengalaman. Karena apa? Kalau bapak-bapak misalnya pakai gunakan gigi 1, 2, 3, 4 banyak komponen yang dipakai, lifetime-nya juga akan berkurang ya. Dan nilai efisiensi bahan bakar tuh nggak terjadi. Jadi banyak penggunaan gigi-gigi rendah, RPM rendah. Nah, kalau 1, 3, 5 biasanya pengalaman saya 1, 3, 5 itu cepet udah jalan. Yang penting jangan sampai berhenti, Pak. Kalau berhenti sama aja Bapak mulai dari gigi 5 atau gigi 3 ya. Gelundung 3, gelundung 5. Iya. RPM jangan lebih 2300 ya. Pada saat kita lompat-lompat itu harus di daerah hijau. Tidak boleh di bawah 1400. Karena apa? Berat. Harusnya di 1500 sampai di 2000 range-nya pada saat kita ngoper gigi lepas. Oke. Nah, tapi itu berdasarkan pengalaman. Kalau dari technical itu harus diurut. Iya. Nah, tinggal bapak-bapak gimana penerapannya. Oke. Siap. Ini udah tahu pastilah di luar kepala ini maksudnya lupa. Ada lagi kursi ini bisa disetel kemiringannya. Ya, kemiringannya di sini, maaf ya. Oh, Aman. yang di depan. Ini. Oke. Ya. Ini kemiringan. Ya. Kalau yang ini maju mundurnya ini. Maju mundur yang kursi ini aja. Oke. Pak. Kalau yang ini di bawah. Bawah. Iya. Siap. Baru di sini ketinggiannya bisa di setel. Bapak bisa setel sendiri ketinggiannya. Ini saya turunkan. Oh, di samping. Ya, samping ketinggiannya. Tumpukannya ada kan? Ya. Berat ringannya. Berat ringannya ya ada di sini, tapi dia pakai
tombol, bukan pakai ukuran. Nah, kalau bapak bisa mau berhenti, dia tidak mau ngayun, ini di lock. Ada locknya. Nanti bapak pelajari sendiri. Kalau duduk sini baru bisa belajar. Kalau di sini nggak bisa. Ya kan, nggak kelihatan. Nanti lah belajarnya muatan. Oke, kalau begitu, itu lagi Aman sudah pak. aman ya. Sudah aman. Kita gantian. Ada lagi nggak? Banyak masih. Banyak masih, Pak.